Saya akan ambil dari Matius 25 seluruh pasal. Tadi pagi perumpamaan yang pertama tentang 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Kebaktian yang kedua saya bicara soal talenta, dan kebaktian yang ketiga di perikop terakhir dari Matius 25 mengenai kambing dan domba. Matius 25 didahului dengan Matius 24. Pada waktu Yesus berada di Bukit Zaitun berbicara dengan murid-muridnya sendiri, Yesus mendeklarasikan tentang akhir zaman di Matius 24. Dan setelah mengeksplain dengan jelas mengenai kondisi akhir zaman, Tuhan masuk ke Matius 25 dengan 3 perumpamaan ini. Dan kita akan belajar perumpamaan yang ketiga dari Matius 25. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang, kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaan, semua malaikat, not single akan left, semua malaikat, semua isi surga, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, semua. Maka Ia, Anak Manusia itu akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Poin yang pertama, kalau Tuhan Yesus datang, semua malaikat bersama akan datang dalam kemuliaan. Setting scene pertama. Kita masuk scene yang kedua. Lalu semua bangsa, tidak ada terkecuali, tidak hanya yang beragama Kristen, tapi semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Anak domba itu punya power, ultimate power yang besar, yaitu mengumpulkan semua bangsa, bukan mengumpulkan anggota gereja, bukan mengumpulkan orang Kristen, Nasrani, tapi semua bangsa dikumpulkan. Kalimat dikumpulkan adalah the power itu ada di anak domba ini. Regardless of suku, agama, ras, pada waktu dia datang, dia punya the power untuk mengumpulkan. Ini yang kita mengucap syukur, kita harus tahu bahwa anak domba yang kita sembah punya the ultimate power yang tidak dimiliki oleh sembahan yang lain. Dan dideklar di Alkitab, dikumpulkan. Jadi buat Anda yang punya saudara yang belum mengenal anak domba, biarlah ini menjadi pegangan Anda. Bahwa siapapun dia, saudara yang sanak famili yang belum kenal, akan dikumpulkan. Hari ini mereka belum dikumpulkan di ICI Jakarta. Hari ini mereka belum dikumpulkan di cell group itu, di gereja Anda. Dia bisa nolak. Mereka bisa kata, no, that's not my religion, that's your religion. Bear with me. Respon saya, kasih saya sebagai manusia punya hak demokratis. Saya tidak mau ikut Yesus, tidak mau ikut gereja. Jangan kumpulkan saya. Walaupun kau kaya, kumpul ikut sama-sama. Kita manusia tidak punya kuasa mengumpulkan orang-orang, even itu di bawah kita. Saya pemimpin perusahaan, saya nggak bisa ngumpulin semua karyawan harus ikut. Ikut seperti ini kebaktian. Kecuali ikut untuk saya umumkan pembagian bonus, semua nggak ada yang lolos satupun. Akhir tahun menunggu bonus berapa yang akan dibagi Pak Paulus. Kita kumpul, wah itu nggak ada yang telat. Pengen mendengar pengumuman. Hanya untuk itu. Tapi kalau dikumpulkan untuk cara ini enggak. Saya juga nggak berani mengumpulkan dengan cara itu. Walaupun hari ini saya kirim baktian ini kepada semua orang yang saya rasa target saya dan bukan hanya yang Kristen. Kamu dengerin ini ya. Jam 10. Dan tadi ada udah bilang, Pak dengerin.
Kenapa? Karena saya punya beban. Sebelum mereka terlambat, mereka dikumpulkan di tempat yang lain. Lebih baik kita punya usaha untuk mengumpulkan di sini. Engkau dan saya akan bangga waktu anak manusia mengumpulkan kita. Tapi orang yang tidak mau berkumpul dengan kita hari ini, dia akan terpaksa dikumpulkan. Walaupun dia tidak mau. Tapi mereka tidak bisa escape. Nanti suatu saat, every knee shall bow. Every tongue confess. Dia gak bisa, no, that's not my religion. You are not my Lord. Dan mereka yang gak mau dikumpulkan gak bisa tidak. Karena ultimate power ada di anak domba. Dan semua bangsa akan dikumpulkan. Dan hari itu banyak orang trembling. Dan akan mengatakan, kenapa dulu aku tidak mau? Orang kaya yang datang, Tuhan izinkan orang datang saudaraku. Kasih tahu karena dia menderita di sini. Tuhan bilang, too late. Kita senyum karena kita nanti kalau ketemu anak domba kita happy. Tuhan sebentar lagi datang. Banyak penyakit, banyak gini. Wah Tuhan mau datang. I'm happy to hear that. Yang lain kalau sakit, COVID sana sini pada grogi. Kalau kita bilang, wah makin banyak peperangan, makin banyak penyakit pakai sampar. Kita bilang, Tuhanku segera datang. We have to smile. Kenapa? I know the time will come for me to meet my Jesus. Ada orang yang dikumpulkan bahagia. Tapi ada orang yang dikumpulkan menderita. Kenapa? Karena mereka tidak mau dikumpulkan pada waktu di dunia ini. Dan kalau kau senang hari ini kebaktian dikumpulkan, jangan sendiri. Kalau masih ada saudara yang belum, katakan, you will miss. Karena kuasa anak domba, you cannot say no. You cannot say, that's not my kingdom. You cannot say, this is not for me. Termasuk yang hari ini nanti akan melihat di live streaming, walaupun tidak direct. Saya bilang, siapapun engkau yang mendengar ini, yang sudah mengenal Yesus atau tidak, itu tidak ada ukuran. Karena waktu anak domba, waktu Tuhan Yesus datang, engkau akan dikumpulkan di depannya. Apapun agamamu. Menurut Alkitab, bukan menurut Paulus Bambang. Menurut Alkitab yang saya percaya. Every knee shall come. Itu sebabnya hari ini Tuhan yang punya power seperti ini mengumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Tuhan akan memisahkan. Bukan hanya kumpul sama rata, sama rasa, kumpul tidak ada kaitannya dengan yang lain. Enggak. Ada pemisahan waktu perkumpulan terakhir kita di sini. Hari ini kok kumpul tidak ada pemisahan. Laki perempuan sama, kaya miskin sama, semua sama. Yang ada pemisahan cuma parkir pendeta, saya boleh di depan, Anda nggak boleh. Udah dirisau. Ditanya nomornya berapa. Yang lain bebas. Di dunia. Tapi nanti akan ada pemisahan yang kau nggak bisa. Loh kok aku? Ada pemisahan yang kau tidak bisa protes. Dan berkata, nggak fair Tuhan, nggak fair Tuhan. Kalimatnya, iya akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Mam, kamu ikut doa deh. Kamu ikut persekutuan doa, aku di rumah saja. Oke, papa sibuk, kamu yang doa. Pimpin anak-anak, papa sibuk capek, kamu yang doain anak. Kamu bangun anak-anak. Ibu-ibu kalau suaminya gitu bilang, kita bersama ya, Mam. Nanti kita akan berpisah loh, Pap. Nanti kita akan berpisah. Kalau engkau begini, kita akan berpisah. Engkau enjoy mama sekarang. Tapi nanti saya nggak bisa nolong kamu. Kita akan berpisah waktu anak domba itu datang.
Kalau engkau tidak mau berpisah hari ini, duduk sama-sama yuk. Anak mau orang tua, jalan sama-sama. Bentar lagi akhir tahun jalan sama-sama. Waktu engkau jalan sama, kamu bilang, kita bersama-sama nak. Tapi kalau anak domba itu datang, kita akan berpisah. Kalau engkau tidak cocok dengan apa yang maunya domba. Engkau dikumpulkan orang kaya punya, beli rumah real estate kumpul. Supaya kita kumpul segala macam, tiap minggu kumpul. Tapi kalau tidak di dalam nama Yesus, engkau berkata, enjoy the world. Karena one day, engkau akan diseperet. Dan engkau gak bisa bilang, saya kan anaknya Pak Paulus. Saya kan anaknya Pak Jojo. Saya kan gerejanya, saya kan majelisnya Ici. No. It's all about you. And you. And God. Gak bisa. Titip doa, Mam. Titip doa, Pap. Saya yang khotbah. Istri saya yang duduk di sini. Gak bisa bilang, aku kan nemenin Pak Paulus. Aku setia nemenin Pak Paulus khotbah. No. Saya khotbah. Dia melayani anak-anak luar biasa. Berubah. Saya gak bisa bilang, saya kerja untuk dia. No. Yang menentukan kumpul atau tidak, bukan kita. Tapi Tuhan. Itu sebabnya everyone responsible for your life. Every one of us. Kalau engkau cinta istrimu. Karena di surga gak ada kawin mengawinkan. Kalau ada kasihan brother, suster yang single pair. Tapi kita akan senang ketemu dengan istri yang berbeda sama kita. Tubuh kemuliaan. Wow. Saya gak tahu bentuknya kayak gimana ya. Saya belum pernah ke surga. Kalau Great Heaven saya udah sering melayat di sana. Grand Heaven juga. Tapi surga. Tapi saya gak tahu. Tapi waktu kita dipisahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita kenal satu dengan yang lain. Tapi tidak dengan pikiran yang jelek. Wow. Bayangkan saya dengan anak-anak kumpul. Ceritanya nanti gimana? I don't know. Tapi yang penting. Tidak dipisahkan. Memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Yang membuat pemisahan itu siapa? Waktu Tuhan datang, siapa yang membuat pemisahan? Oh Tuhan. Siapa yang memisahkan kita? Oh Tuhan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan hakim. Betul di satu sisi. Tapi tadi barusan saya nyiapin. Dari kebaktian, Anda dengar kebaktian 2. Saya udah siapin apapun. Semua yang saya persiapkan gak kepake. Dan kebaktian ketiga, semua yang saya siapkan 12 slide atau 14 slide. Gak pakai. Dan Tuhan bilang, cuman ini. Dan ini yang saya ngomong tuh baru saya dapat sekarang ini. Karena Tuhan yang bilang, Spok, saya gak pernah nyiapin seperti ini. Gak pernah dengar seperti ini. Lord, use my mouth. Tadi pagi juga saya kaget. Kok saya begini ya? Kok saya begini ya? I don't know. Dan hari ini juga, kok kayak gini ya? Tadi sambil kebaktian, sambil nyanyi. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? I gak pernah mikir itu. Sampai tadi pagi 4:30. Tuhan, you mau ngomong apa Tuhan? Tapi Tuhan bilang, yang bikin pemisahan bukan aku loh. Yang akan memisahkan kok bukan karena aku. Aku baik karena yang baik sama baik. No. Yang bikin pemisahan nanti di hadapan anak domba adalah kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Termasuk yang di live streaming. Yang akan memisahkan, membuat pemisahan di depan anak domba. Tuhan hanya memisahkan yang sudah terpisah. Yang sudah berbeda. Bukan di situ dipisahin. Ini kambing, ini domba. No. Yang sudah ada yang datang itu bentuknya sudah kambing dan domba. Tuhan cuma bilang, hei yang domba sebelah kanan. Hei yang kambing sebelah kiri. Tapi yang bikin pemisahan adalah kita. Kita sendiri. Yang sekarang lagi mempersiapkan diri. Apakah kita kambing atau domba? Engkau mempersiapkan diri dengan saya. Apakah kita jadi kambing atau domba?
In your daily life, in my daily life, we are heading to kambing atau we are heading to domba. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan bukan hakim yang adil. Tuhan hanya memisahkan apa yang kamu dan saya predestinasi. Predestinasi kita di surga, kita yang nentukan. Engkau kambing atau domba bukan karena Tuhan. Karena your pilihan. Karena pilihan saya. Dan sekali lagi, Tuhan datang bukan memisahkan karena satu-satu. Engkau dipisahkan karena memang engkau sudah siap berpisah. Kenapa sudah siap berpisah? Kita mempersiapkan diri jadi domba. Dan engkau dan saya ada yang mempersiapkan diri jadi kambing. Itu sebabnya hakim itu mudah sekali. Saya membayangkan kalau saya jadi kepala pemimpin di perusahaan mudah sekali. Orang menyiapkan ada yang baju putih, baju hitam. Saya nggak perlu menjudge. Saya nggak perlu menjudge supaya bilang, hey, yang baju putih sebelah kanan. Yang baju hitam sebelah kiri. Dan everybody udah pakai bajunya. Ya nurut. Karena dia nggak tahu mau diapain. Kanan kiri. Tidak ada penghakiman dari Tuhan. Karena yang menghakimi kau sendiri. Yaitu engkau mempredestinasi nanti hidupmu adalah hari-hari ini. Engkau sedang mempredestinasi apakah engkau ada di kanan Yesus atau di kiri Yesus. Engkau dan saya jadi kambing atau jadi domba. Tuhan sangat adil. Your destiny is your responsibility. Engkau yang bertanggung jawab terhadap engkau. Yudas dan murid-muridnya. Bukan Tuhan yang milih. Waktu Tuhan bilang, lakukan apa yang kau mau. Makan malam, lakukan apa yang mau. Yudas mempredestinasikan dirinya sendiri. Karena dia kambing. Dan akhir zaman nanti akan makin banyak pemisahan. Yang suci tambah suci. Yang dosa tambah dosa. Lihat LGBT di mana-mana. Dan semua makin kuat. Waktu kau dengar di mana-mana LGBT. Di China sudah mulai ada perkawinan yang sama. Waktu engkau lihat itu, engkau bersyukur. God, Jesus is coming soon. Dan mereka yang berteriak, LGBT, prison, berkhotbah mengenai Lazarus. Lihat tuh, Tuhan membangkitkan Lazarus. Dibuka, jangan hide. Dibuka bajumu, artinya buka identitasmu. Jangan kau hide bahwa engkau orang normal. Buka. Dan Tuhan bilang buka. Tunjukkan. Waktu kami mendengar kayak gitu, luar biasa ya khotbahnya ya. Kok bisa lah terus dibuka, itu artinya buka identitas. Kalau kamu orang LGBT, akui. Tuhan aja suruh buka. Kambing akan predestinasi mencari kambing. Domba harusnya cari domba. Tapi we are heading to that direction. Kita mau jadi kambing seperti apa? Mari kita lihat domba. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Sekali lagi, yang di sebelah kanannya bukan diadili Tuhan. Mereka menempatkan diri selama di dunia. You are cursed or you are blessed already. For the eternity. Dia berkata ke sebelah kanan. Kalimatnya sangat agung. Engkau yang diberkati oleh Bapakku. Kita sedang prepare blessed by my Father. Atau cursed by my Father. Action kita loh. Iman kita oke. Pengharapan kita oke. Perbuatan kita harus cocok dengan iman kita. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia. Lihat. Orang yang heading to domba. Orang yang mempersiapkan predestinasinya engkau sendiri jadi domba. Ini syaratnya. Tuhan simple kok. Alkitab simple.
Manusia yang bikin kompleks. Manusia bikin ruwet. Filsafat, teologi tinggi-tinggi bikin ruwet. Saya nggak ngerti teologi, makanya bikin gampang. Karena Tuhan ajar aku berdoa, agar aku sharing aku yang ngerti. Kalau aku ngerti mungkin jemaat ngerti. Kenapa? Tuhan tuh simple. Kamu mau nanti ketemu aku enak, jadilah domba. Syaratnya jelas, simple. Tapi untuk jadi domba, perlu kelahiran Kristus. Perlu kematian Kristus. Yang tidak punya darah Yesus, omong kosong, orang bisa jadi domba. Karena orang itu dosa sejak kecilnya. Semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Basicnya kambing. Dan dari kambing itulah yang mau jadi domba. Usahanya keras. Kalau jadi kambing gak perlu usaha. Saya ulangi lagi. Engkau jadi pengusaha preman gak usah diajarin. Anakmu, cucumu untuk bohong gak usah diajarin. Karena dasarnya semua itu kambing. Semua orang setelah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa maut. Dasarnya itu. Tapi siapa yang menerima? Ada usaha dari kambing. I know I was kambing. Tapi waktu engkau usaha aku mau jadi domba. Usaha keras. Dan usaha keras itu bukan oleh perbuatanmu. Oleh iman. Waktu Tuhan bilang. Tetelestai. Sudah genap. Dosamu diampuni. Tuhan, ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Selamatkan dirimu dulu. Katanya kau Tuhan, kalau selamatkan diri bersama kami. Kita memang selayaknya dihukum. Kita kambing. Kita selayaknya dihukum. Tapi orang ini tidak. Dari kambing ke kambing kumpulan. Menjadi kambing itu gak usah diajarin. Kau masuk neraka gak usah diajarin, gak usah ditakut-takutin. Makanya bilang ada orang mau diajarin neraka, gak usah ditakut-takutin. Semua kita masuk neraka. Yang mau masuk surga diajarin. Gak usah. Kita selayaknya yang dihukum. Tuhan, ingat aku. Kalau kau datang sebagai raja. Dia memilih gak jadi kambing. Pada waktu titik kematiannya. I know a kambing. Saya sampah masyarakat. Tapi there is always a chance. Even in the twinkling of an eye. Yesus yang punya kuasa. In the twinkling of an eye. Bisa mengubah engkau yang mau jadi domba. Ingatlah akan aku Tuhan. Dan begitu dia mau jadi domba. Tidak perlu proses yang lain. Iman. Dia berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus hanya adanya domba. Karena kambing. Jadi di sini lihat. Syaratnya mudah kok. Kalau kita mau jadi domba. Tapi syaratnya itu susah. Kalau kita berpikir kambing. Ada 6 masalah manusia. Yang everybody akan mengalami 6 masalah manusia. 6 angka manusia. Yang Tuhan minta. Kalau kamu mau jadi kambing. Jadilah seperti aku yang menyelesaikan 6 masalah manusia ini. Karena gara-gara 6 ini banyak orang jadi kambing. Dan gak bisa jadi domba. Dan dia bangga jadi kambing sampai akhir hidupnya. Karena dia tidak bisa keluar dari trap 6 ini. Apa? Yang pertama, lapar. Yang kedua, haus. Yang ketiga, asing. Keasingan. Yang keempat, ketelanjangan. Yang kelima, sakit. Dan yang keenam, dalam kesulitan, dalam penjara. Lapar. Haus. Itu masalah manusia. Orang yang lapar dan haus karena nggak tahu jalan keluar, nggak tahu punya iman, nyolong. Orang yang makan sudah kenyang, kurang kenyang, korupsi. Soal perut, soal hati itu manusia. Kambing selalu akan lapar. Kambing selalu akan haus. Kenapa korupsi itu ada dan banyak makin lama? Karena walaupun dia sudah makan,
Orang yang tidak pernah minum darah anak domba dan tubuh Tuhan Yesus selalu lapar. Dan orang yang lapar itu bukti kambing ada. Jangan dibuktiin saya orang kaya nggak perlu jadi. Makin orang kaya makin korupsinya banyak. Pemilik perusahaan makin banyak melakukan buku 2, buku 3. Karyawan level bawah, office boy banyak yang masuk surga. Tapi pemimpin tidak banyak masuk surga. Karena office boy tidak tahu bikin buku 5. Nggak tahu under invoicing. Nggak tahu nyogok pejabat. Office boy cuman membersihkan. Dia bisa jadi domba. Tapi orang yang atas. Karena dia merasa lapar dan haus. Jadi kambing. 2, lapar. Haus. Asing. Keasingan. Ketelanjangan. Sakit. Penjara. Tapi kepada domba Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 6 masalah manusia. Orang yang mendestinasikan dirinya. Mempredestinasi waktu nanti pengadilan anak domba. Menyelesaikan 6 ini. Tidak tutup mata. Tidak memikirkan diri sendiri. Dia tidak tutup mata. Dan dia menyelesaikan ketika aku lapar. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus. Kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing. Kamu datang. Ketika aku telanjang ngelik pakaian. Ketika kamu sakit, aku sakit, kau datang. Dan ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi. Dan domba itu. Domba gak pernah sombong. Domba gak pernah pamer. Domba itu berkata, kapan Tuhan? Ketika aku lihat kau lapar. Orang kira kalau ngelihat Tuhan Yesus semua bisa. Tidak terbukti waktu Yesus ada di dunia. Ngelihat Tuhan Yesus orang juga enggak. Salibkan dia, salibkan dia. Orang kalau sudah kambing, lihat Tuhan pun juga sekarang tetap kambing. Tapi Tuhan menjawab dengan luar biasa. Yang kau lakukan buat yang kecil ini. Kau melakukan untuk aku. Ini yang susah. Orang sukanya ngasih yang gede. Yang ada pamrih. Yang bisa pamrih. Yang bisa segala macam. Itu kambing. Tapi kalau kau melakukan sama orang yang tidak bisa return you back. Karena kau dasarnya kasih. Saya give you makanan. Saya give you minuman. Dan saya tidak tarik balik. Karena Tuhan kasih Tuhan buat saya. Domba. Waktu kau melakukan buat yang kecil ini. Hari-hari ini Tuhan suruh saya. Kasih ke sini. Kasih ke sini. Pendeta, hamba Tuhan. Pas kemudian saya bilang, mah tolong nih. Cariin. Saya bukan untuk pamer. Tapi saya mau bilang. Tuhan sedang menggerakkan di akhir zaman ini. Kambing berubah jadi domba. Setelah melihat masalah, setelah melihat COVID, corona, pneumonia, setelah lihat perang, kambing bertobat jadi domba. Kalau kambing gak mau bertobat jadi domba, itu biasa. Yang tidak biasa, kambing yang berubah jadi domba. Makanya Tuhan berkata, waktu kau melakukan yang kecil ini, bila manakah kami melihat engkau sakit? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Sebaliknya yang kambing, kalimat yang sama, kapan Tuhan? Di mana Tuhan? Dan dia berkata yang tidak kamu lakukan kepada saudaramu. Begitu engkau keluar dari tempat ini, even sebelahmu, itu mungkin adalah orang yang paling hina di hadapan Tuhan. Sebelahmu mungkin konglomerat, tapi dia sedang hina di hadapan Tuhan karena hidupnya kotor. Mereka mungkin punya mobil-mobil top,
Tapi sebetulnya ada atasanmu yang hina di hadapan Tuhan. Karena dia sebetulnya kambing. Kasih dia lapar. Kasih dia makanan rohani. Bagi YouTube. Bagi kelaparan rohani. Nanti atasan saya bilang apa? Mereka lapar kok. Kalau mereka kambing, mereka marah-marah. Tapi kalau mereka domba, waktu kau kirim makan rohani, thank you ya. Saya hari ini gak takut, kirim aja. Kamu dengerin jam 10. Siapa tahu dia menerima makanan yang selama ini dia lapar. Tugas kita memberi makan makanan yang rohani supaya kambing berubah jadi domba. Dan kambing itu berkata, aku tidak kenal yang kau lakukan. Buat yang hina-dina ini. Kau melakukan buat saya. Hari ini kau pulang. Hari ini saya pulang. Saya cuma 3 kali kebaktian. Tapi saya diajar Tuhan hari ini. Yang tidak pernah saya persiapkan khotbah ini. Saya udah khotbah ini berkali-kali di yang lain, tapi saya tidak pernah disiapkan Tuhan untuk angle ini. Dan Tuhan berkata, are you hating yourself to become a kambing? Atau are you creating your future to become still kambing atau domba? Kambing nggak perlu belajar. Domba perlu usaha. Dan domba itu tidak pernah bisa usaha tanpa ini. Karena domba harus kenyang. Karena domba tidak boleh haus. Harus dipuaskan. Dan tidak ada yang lain yang bisa menghapus kelaparan dan kehausan kita. Kecuali darah anak domba. Hari ini, waktu kau terima ini. Kau siap untuk jadi domba. Beri makan teman-teman kamu. Teman-teman saya. Teman-teman kita semua yang belum makanan. Termasuk yang di online. Engkau mungkin kenal saya atau tidak kenal saya. Tapi Tuhan berkata, are you heading to still become a goat, kambing? Atau kamu mau menjadi domba? Pilihanmu. Karena nanti waktu pengadilan ini bukan Tuhan yang menghakimi. Engkau yang menghakimi dirimu. Engkau sudah memisahkan diri. Karena di hadapan Tuhan hanya 2, kambing dan domba. You choose your destiny di sana. Kalau engkau hari ini belum kenal Yesus untuk jadi domba, terima Tuhan Yesus di dalam hatimu.